pesawat tuh udah goyang parah. Di depan tuh kita udah kerasa goyang banget. Halo para warga, balik lagi bersama gue Bung Firman di acara Kok Bisa Sih? Bisa aja, bisa banget, bisa terus, yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ditekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Hatur nuhun, wilujeng nonton. Nah, terus kalau misalkan kan kita udah masuk sekolah pilot nih. Nah, kalau dari sekolah pilot itu kita dibekali berapa jam? Kan nanti biasanya kan udah berapa jam nanti terus naik kan ke first officer. Nah, itu tuh kita udah dibekali berapa jam gitu. Oke, kalau misalkan sekolah pilot, jadi biasanya kalau kita dari sekolah pilot itu kita dibekali 2 license nih. 2 license awal itu ada private pilot license, kemudian tingkat lanjutannya ada commercial pilot license sama instrument rating. Jadi biasanya sepaket tuh commercial pilot license sama instrument rating. Nah, biasanya di kolaborasi kedua license tersebut kita paling nggak sudah mengantongi 150 jam. Dan di 150 jam itu tapi kan masih di pesawat yang bukan pesawat multi engine. Kalau kita mau kerja di airline itu kita harus punya rating pesawat yang mau kita terbangin di airline tersebut. Jadi biasanya kita pas masuk di perusahaan, selain kita harus ulang untuk mendapatkan rating, kita juga harus menambah jam terbang buat mempelajari pesawat yang akan kita bawa di airline tersebut. Suka dukanya gitu, kayak misalkan untuk menjadi first officer di itu tuh apa sih? Suka dukanya ketika di pekerjaan biasanya ya kalau kayak ketemu rekan kerja, aku di sini nggak nyebut entah captain doang ataukah awak kabin atau ground staff, ketika kita menjalani keseharian kita terbang, ya itu paling suka dukanya bisa dari rekan-rekan kerja sih. Biasanya ada yang mungkin orangnya tegas atau kaku, terus ada juga orang yang lemot. Jadi kan kalau kayak gitu pekerjaan kita jadi lebih berat gitu kadang-kadang. Tapi biasanya sih ada aja sih solusinya, asal kita bisa membangun komunikasi yang baik sama rekan kerja kita. Jadi bisa kita jadiin sesuatu yang tadinya kurang dari dia, jadi paling nggak kita sama gitu, kita punya satu misi yang sama buat keselamatan sama berjalannya penerbangan di hari itu gitu. Terus buat yang kadang-kadang sedih sih ya paling jauh dari keluarga aja gitu kalau terbang. Entah tiba-tiba kita misalkan kita schedule-nya awalnya 3 hari nih, pas keluar pertama kita schedule itu terbang 3 hari, ternyata begitu kita jalanin 3 hari, di hari ketiga diperpanjang karena mungkin kekurangan personil gitu kan di lapangan, jadi kita diperpanjang terbangnya gitu. Jadi ya yang tadi mau pulang udah semangat nih, misalkan di hari itu mau pulang nih, tiba-tiba kita harus diperpanjang lagi buat nginep di daerah. Itu aja sih kalau dukanya. Kalau sukanya ya banyak lah. Sukanya bisa jalan-jalan, dapat uang juga banyak, terus jadi kita bisa buat beli apa yang kita mau gitu, bisa tinggal ditabung dan kita udah tahu gitu kita bakal dapat duit seberapa gitu misalkan. Nah, terus ada nggak sih pengalaman yang unik gitu pas lagi bawa pesawat, atau ada yang di dalam pesawat ada yang menegangkan, kayak misalkan ada orang yang harus diamankan atau kayak gimana gitu, atau pas cuaca buruk pesawatnya bagaimana gitu kan? Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Pengalaman menegangkan sejauh ini kalau saya gimana ya Bu?
ada sih beberapa, kayak cuman 2 doang kalau saya sih baru, karena mungkin pengalaman saya masih kecil juga kan. Jadi waktu itu saya pernah terbang rute dari Denpasar ke Bandung. Berangkat dari Denpasar, singkat cerita tuh kita punya forecast tuh kayak ramalan cuaca buat di kota Bandung tuh bagus, nggak ada apa-apalah pokoknya kita. Jadi di saat itu kita mikirnya ya di Bandung tuh bakal bagus gitu lah. Ternyata karena kita mungkin waktu itu agak telat sedikit berangkatnya, kita agak lengah tuh waktu itu, nggak cek lagi cuaca terbaru di Bandung gimana. Jadi ternyata begitu sampai itu udah mulai hujan di sana. Tapi hujannya itu sebenarnya sih masih bisa buat kita landing gitu, Bung. Jadi kita disuruh buat landing, udah dapet izin dari bandara pengawas di Hussein waktu itu. Pas kita coba buat masuk, ternyata di Bandung itu udah nggak kelihatan apa-apa, Bu. Jadi yang aku lihat waktu itu, langit tuh yang masih sore waktu itu ya, kelihatannya jadi orange, terus petir di mana-mana. Terus kalau di pesawat yang saya bawa 737 itu, kita biasanya ada auralnya kalau buat prediksi cuaca gitu. Jadi dia bilang waktu itu ada angin ribut. Di angin ribut itu kita nggak boleh, yang namanya pilot tuh memutuskan untuk lanjut landing. Jadi kita harus batalin landing di keadaan Bandung yang di mana-mana gunung. Terus di situ pesawat tuh udah goyang parah. Di depan tuh kita udah kerasa goyang banget. Nah kita kan mikirin juga kan yang di belakang. Jadi di situ kita pikiran kemana-mana lah, yang berdua di depan. Untungnya waktu itu kan yang lagi in control itu, yang lagi nerbangin adalah captain saya. Terus ketika dia bilang udah kita batalin landingnya, dia bilang go around gitu, go around saat. Terus akhirnya kita dalam keadaan takut, terus dalam keadaan lupa ingat sama apa yang harus dilakuin, kita akhirnya mutusin buat membatalkan landing dan cari tempat yang aman, yang gak ada hujan, yang jauh dari segala gunung atau apapun itulah yang di dekat kita. Akhirnya kita di situ nunggu yang lama. Terus kita nanya soal cuaca, kira-kira udah membaik belum di kota Bandung, kita udah bisa masuk belum ke bandaranya. Jawaban dari Tower Bandung saat itu, dia bilang kalau misalkan cuaca tuh belum ada kemajuan. Jadi karena kita mempertimbangkan bahan bakar yang udah mulai nipis nih, kita harus melakukan pendaratan di bandara alternatif, yaitu yang terdekat adalah Cengkareng. Akhirnya kita waktu itu memutuskan untuk ke Cengkareng lah. Sebelum kita ke Cengkareng tuh nanya-nanya dulu juga cuaca di Cengkareng gimana, dan ternyata alhamdulillah bagus. Jadi kita bisa langsung ke sana, mendarat dulu dan mempersiapkan buat balik lagi terbang ke Bandung. Nah di situ tuh kerasa banget tuh, maksudnya di situ di saat saya punya pengalaman yang sedikit tuh ngerasain, wah ngeri banget ternyata cuaca tuh segini musuhnya gitu buat penerbang tuh. Jadi kalau kita masuk ke dalam cuaca yang itu sebenarnya tebak-tebakan banget sih, Bung. Kok tiba-tiba bisa kayak gini ya gitu. Padahal kalau kita di bawah kan kelihatannya biasa aja, hujan gitu, angin kenceng ya gitu. Kalau di atas tuh beda banget, karena kita bendanya juga lagi terbang dan berhubungan sama udara, jadi ya terasa lebih serem aja gitu. Sempet agak takut juga buat nextnya terbang lagi, cuman ya harus kalau kita udah memutuskan jadi pilot ya kita harus tetap nggak boleh takut gitu, harus ilangin lah semua stres yang ada di otak gitu. Nah kalau untuk cara ngilangin rasa takutnya gitu kan kadang setiap orang kan beda-beda juga kan. Kayak penumpang juga kan ada yang takut sama ketinggian, ada yang takut pas lagi cuaca buruk gitu kan. Pesawat kan otomatis gerakan. Nah itu mungkin ada saran mungkin atau ada masukan buat
kayak gimana sih cara buat ngilangin biar rasa takutnya itu hilang gitu, karena kan ya begitu kan, tahu sendiri kan namanya orang nggak semuanya berani untuk hal seperti itu gitu. Kalau rasa takut itu sebenarnya bisa cuman ada di pikiran kan nih. Kalau rasa takut biasanya sih orang, kalau yang saya alamin tuh rasa takut biasanya ada di pikiran aja. Jadi kalau aku buat ngatasinnya, misalkan sebenarnya saya juga takut sama ketinggian gitu. Kalau misalkan disuruh kayak outbound gitu yang jalan di tali, nerbangin tali ke tali tuh takut juga Bung. Cuman kalau di pesawat beda, karena saya mikirnya kan saya nerbangin kendaraan, nah kendaraan ini harus saya kontrol, jadi saya udah nggak mikirin tuh saya berada di ketinggian berapa gitu. Yang saya cuman pikirin adalah kendaraan yang saya bawa ya harus berangkat selamat, pulang selamat lagi gitu aja sih. Hilang lah gitu. Tapi kalau Bung sendiri pernah nggak sih ngelihat gitu kan, ngelihat dari jendela keluar ke bawah gitu, terus wah ngeri juga nih tinggi gitu kan, pernah nggak sih kayak pengalaman gitu? Pernah banget, apalagi pas di pesawat latih dulu kan. Kalau pesawat latih kan soalnya beda kan gitu rasanya, karena dia terbangnya masih agak kelihatan gitu daratan, jadi kita agak lebih takut gitu Bung, kayak ih kok kayaknya deket banget, terus kayaknya kok goyang-goyang gitu. Dan dia kan lebih sensitif kalau pesawat latih itu, karena mungkin dia ringan juga, jadi kena udara kayak lebih terasa aja gitu keadaan angin-angin saat itu gitu. Nah, untuk setir sendiri kalau di pesawat itu setirnya sama nggak sih? Dan terus kalau misalkan pesawat mau mendarat atau mau take off itu ada nggak sih di kaki juga diinjek atau di tangan juga harus dimainin atau kayak gimana sih gitu loh? Sama aja kayak mobil sebenarnya, dia belok itu bisa belok begini, bisa belok nengok gitu, bisa juga. Kalau di pesawat tuh bedanya kita bisa yang namanya ngerol. Kalau ngerol itu kayak pesawatnya tuh cenderung bergeraknya miring, bukan nengok. Kalau kita nengok tuh kita pakai kaki biasanya. Kalau pilot kita di pedal itu, jadi ada orang yang bertanya-tanya itu gas sama rem ya? Bukan. Kalau kita, jadi kalau kita itu di situ kaki itu buat menengokin muka pesawat, jadi pesawatnya ketika kanan kiri itu pakai kaki gitu. Terus ketika di atas kita begitu di udara biasanya udah nggak megang lagi tuh kakinya udah nggak main banyak, jadi tinggal yang setirnya aja. Setir itu kan kita belok miring kanan kiri, jadi kita biasa ngikutin gitu aja. Oh mungkin itu kali alasan, maksudnya kenapa harus ada tinggi minimum buat jadi pilot gitu ya, karena kan mungkin buat kakinya paling nggak nyampe. Tapi sih sebenarnya standarnya setiap manusia dengan tinggi apa adanya gitu, standarnya biasanya sih bisa membawa pesawat. Cuman ya itu kalau di pesawat latih aja tuh Bung, paling penghalangnya dashboardnya tuh suka kelihatan nutupin gitu kalau kita pendek, tapi kalau kita tingginya pas masih bisa ngelihat semua dengan baik gitu. Tapi mungkin gak sih Bung, kayak misalkan pas kan ada orang nih yang mungkin tiba-tiba kakinya nggak nyampe nih kan, buat mainin tadi ngituin pesawat, arah pesawatnya. Nah mungkin gak sih untuk kaptennya yang atau co-pilotnya yang ngegerakinnya, yang di sebelahnya itu? Kalau kayak gitu sebenarnya bisa, kalau dibilang bisa, cuman nggak boleh. Jadi kalau kita tuh input untuk memegang kendali itu harus dari satu orang, satu sisi itu doang yang boleh memasukkan input nyetirnya. Jadi kalau dua-duanya bisa, cuman lebih ke berbahaya aja gitu. Jadi mendingan yang sebelah aja, karena gimana pun harus bisa. Sebelum kita berangkat itu ada prosedurnya, kita ngecek juga semuanya udah dapat sejangkauan kita, kayak kakinya kita udah bisa mainin yang namanya pedal ruddernya, terus kita bisa megang setirnya enak gitu. Jadi gitu. Nah ini kan di belakang kita nih udah ada ini nih, kayak gambar ini nih. Nah ini nih gambar apa aja sih? Soalnya kayaknya banyak juga ya tombol-tombol kayak gini kan. Kalau di pesawat itu kan kadang kita juga kan nggak tahu ini tombol apa, kita mesti mencet apa kan kalau mau ini. Jadi mungkin bisa jelasin mungkin apa aja ini tombol-tombolnya, untuk kegunaannya untuk apa mungkin. Kalau buat tombol ini
sebenarnya semuanya itu ada fungsinya sendiri dan semuanya itu penting gitu. Semua penting dan semua punya fungsi masing-masing. Nah, buat yang dikerjain apa aja, sebenarnya kita standarnya kita kan ngikutin checklist. Jadi kalau kita ngikutin checklist dan hafalan kita, yang kita kerjain tuh sebenarnya ketika mau terbang tuh mengikuti arah checklist itu aja. Dia bilang pencet ini, pencet ini, pencet ini. Jadi kita kerjain itu. Set. Nah, itu biasanya di bagian atas ini sistem. Kalau di pesawat besar biasanya bagian paling atas itu di atas kepala sistem-sistem. Nah, di bawahnya sini ini yang bagian sini ketika kita terbang dengan autopilot, kita biasanya banyak bermain di sini lah. Ini kayak panel-panel di mana kita kalau mau belok sini kita ngeset ini nih. Terus kalau kita mau ketinggian segini kita ngeset sini gitu. Terus ada juga dia buat ngasih tahu deteksi ada yang rusak misalkan. Terus ada kebakaran nih, ada api. Nanti dia keluar alarm, terus ada panel juga yang nyala di sini gitu. Kalau yang bawah ini simpelnya ini adalah monitornya. Jadi di sini kaca-kaca ini, TV-TV ini sebenarnya buat monitor, ada buat monitor indikator di pesawat kayak ketinggian, kecepatan atau posisi pesawatnya. Terus di sini kayak mapnya gitu, pesawatnya lagi di mana nih posisinya. Terus kita mau ke Bandung nih misalkan, kita udah di mana nih Bandung, posisinya di sini. Terus ada juga instrumen-instrumen yang cadangannya di sini. Terus buat mesin. Terus ada jam juga buat waktu. Nah, ini kalau di pesawat sekarang, pesawat modern tuh lebih banyak mainin di sini juga. Jadi ketika kita terbang autopilot, kita biasanya memanage terbangnya di sini. Jadi kayak kita sama aja kayak orang kerja kantoran. Cuman bedanya orang kerja kantoran megang komputer dan bentuknya biasa komputer kan dengan CPU. Iya. Nah, kalau kita ini komputernya lah. Jadi kita masukin input berat kita sekian, apa sekian, ketinggian kita mau sekian, nanti di sini bisa menayangkan di layar kaca ini buat kita terbangnya ke arah mana, terus performance terbaiknya gimana gitu sih Pak. Ini buat kalau ini buat mengatur gas rem dan lain-lain, ini radio gitu aja sih Pak. Nah, terus nanya juga nih, kan tadi kan itu buat ngatur autopilotnya. Untuk ngatur autopilot berarti dari darat dulu ya kita atur ya? Kalau buat autopilot kita begitu kita lepas landas sih biasanya. Nanti baru kita atur gitu, kita nyalain autopilotnya, baru deh kita memanage autopilotnya gitu. Itu berarti pas begitu lepas landas langsung dimainin itu autopilotnya, ya, tombol-tombol autopilot. Bisa Itu kira-kira berapa menit setelah lepas landas sih? Kalau kita bukan berapa menit, jadi kita pakai di ketinggian berapa, nah kita baru aktivasi nih autopilotnya. Itu biasanya ada dilimitasinya juga, Bung. Jadi kalau kita terbang tuh harus seorang pilot yang sudah profesional gitu, dia harus sudah hafal tuh kayak limitasinya, boleh nyalain autopilot di ketinggian berapa gitu. Jadi nanti di ketinggian berapa dinyalain tuh autopilotnya. Gitu. Nah, mungkin gak sih Bung kalau misalkan autopilotnya nggak diaktifkan, pilot itu ngebawa sendiri gitu, manual gitu? Iya, justru pilot itu kita dilatih terbang tuh lebih banyak ke manualnya. Jadi kalau autopilot itu kan kita udah mempermudah lah, sistem yang paling mempermudah. Tapi kalau pilot mau terbang dengan manual sebenarnya boleh, cuman balik lagi sama memanage pekerjaan kita. Kalau bisa pakai autopilot, kenapa harus terbang manual gitu. Jadi kalau bisa terbang manual dipakai ketika keadaan autopilot rusak atau apalah, ketika kita nggak percaya lagi sama instrumen gitu. Nah, untuk pilot itu ngasih informasi misalkan kayak ke penumpang, itu informasi apa aja sih kalau boleh tahu? Informasi ke penumpang kita biasanya singkat aja. Jadi ketika kita biasanya kalau di perusahaan saya, sebelum kita berangkat, sebelum pesawatnya tutup pintu itu di darat, di parkiran kita juga ngasih
ucapan selamat datang, terus kita biasanya ngasih tahu nih kita terbang dengan jenis pesawat apa, kita terbang di ketinggian jelajah berapa, sama biasanya waktu yang kita tempuh dari bandara kita lepas landas sampai ke tujuan berapa lama gitu, sama cuaca di sana gimana sih, perbedaan waktunya gimana, biasanya gitu doang. Nanti biasanya di atas sebelum kita turun dari ketinggian kita maintain, biasanya kan kita terbang nih, udah dikasih tahu kan dari di bawah tadi briefing yang awal kita bilang misalnya kita di 35.000 kaki. Nah nanti kita sebelum kita turun dari 35.000 kaki kita ngasih juga tuh announce ke penumpang, biasanya itu berupa cuaca terakhir di bandara tujuan, terus kira-kira kita landing jam berapa gitu doang simpel. Maksudnya di sini pilot yang sedang menerbangkan itu bicara adalah supaya penumpang tuh lebih tenang kan, jadi dia tahu kan kalau misalkan kok pilotnya diem aja kan dia nggak tahu tuh kok udah turun gitu. Kalau kita kasih tahu kan dia beda bung, jadi dia ngerasa penumpang tuh wah pilotnya di sini ngasih tahu kita lagi di ketinggian sekian, kita di bandara tujuan baik-baik aja gitu. Kalaupun hujan dia udah ngasih tahu, jadi kita nggak takut. Kalau ada guncangan nantinya dia udah tahu, jadi penumpang tuh lebih tenang lah gitu untuk safety-nya sebenarnya. Oh gitu. Nah balik lagi nih, tadi kan misalkan pesawat kita nih udah apa namanya, udah pakai autopilot. Nah boleh nggak sih pilot itu meninggalkan kokpitnya gitu? Nggak boleh, karena alasannya itu lebih ke safety-nya. Karena kan pilot itu even kita berdua salah satu ninggalin misalkan ke toilet, itu pun yang satu ini yang meninggalkan nggak boleh terus meninggalkan secara lama gitu, nggak boleh. Jadi kita harus cepat-cepat juga, kita harus ingat nih teman kita di depan nerbangin pesawat sendirian nih. Kita harus expect-nya, kita semua pilot tuh diajarin hasil terburuknya, jadi takutnya kita tiba-tiba ada cuaca buruk terus yang di depan kaget atau gimana gitu. Sebenarnya sih bisa bung, kalau ditinggal sisa satu orang bisa, cuman lebih ke alasan safety-nya, jadi nggak boleh, lebih baik harus berdua gitu, karena nggak mungkin pesawatnya tuh jalan sendiri, itu serem banget gitu. Pasti bakal berbahaya banget. Terus ini ada pertanyaan juga, kalau makanan pilot di pesawat itu nasi bungkus atau nasi kotak? Nasi bungkus tergantung request sih. Kadang-kadang tuh airline tuh baik-baik, pasti kita dikasih gitu apa yang kita mau. Kita pengen nasi padang, dikasih nasi padang. Ketika pengen nasi box aja, ya udah secara umumnya kita pasti dikasih nasi box tuh. Jadi ketika kerja pasti dapat makan gitu. Cuman kan biasanya ada orang yang nggak mau makanan nasi box dari pesawat karena kan makanan dipanasin. Jadi karena takut gitu, biasanya kita minta nasi bungkus dong. Mau nasi bungkus, mau nasi padang gitu. Jadi mau makanan yang fresh gitu aja. Tergantung orangnya. Tapi itu makanannya sama untuk Sama. FO sama apa namanya kapten? Sama biasanya. Oh sama gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak beda gitu ya. Berarti menunya sama. Misalkan menunya A, berarti A juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita request untuk fast food, boleh kayak gitu? Fast food boleh, tergantung kita lagi maunya apa aja gitu. Oh gitu. Biasanya bisa sih, pasti diusahakan sama station yang kita tuju gitu. Biasanya disediain nih, misalkan pilotnya sama pramugara dan pramugarinya pengen makan ayam ini gitu, ntar udah disediain tuh, begitu kita mendarat udah ada gitu. Tapi apa namanya, kalau pas lagi bawa pesawat itu makannya ganti-gantian atau makan dua-duanya gitu? Apa boleh kayak gitu nggak sih? Kayak misalkan FO-nya makan, pilotnya makan juga, apa ganti-gantian? Biasanya kalau misalkan lagi di atas gitu, kalau lagi terbang biasanya ganti-gantian. Biasanya mas saya makan duluan ya gitu, jadi kaptennya makan duluan kah, atau kaptennya nyuruh mas kalau udah lapar makan duluan, biasanya gitu.
tergantung kondisi aja, yang udah lapar duluan makan dulu kan, soalnya bagusnya saling ngingetin juga kan, itu salah satu koordinasi yang baik juga kan, jadi biar semuanya dengan kondisi yang baik, semua dalam keadaan sehat dan makan yang disiplin juga, jadi biasanya saling ngingetin juga gitu, tapi harus ganti-gantian, itu harus. Tapi kalau lagi di bawah misalkan pas boarding, biasanya kita makan berdua sih, biasanya makannya juga banyak tuh berdua. Jadi seru juga ya, maksudnya makan bareng-bareng. Palingan kalau misalkan lagi makan gitu, lagi di bawah, lagi di darat, suka bareng-bareng gak sih, kayak sama pramugarinya, sama pramugaranya, atau suka kayak makan kan, kalau misalkan kayak di kantor-kantor kan suka makan bareng-bareng gitu kan, bareng sama office gitu kan. Nah kalau di pesawat juga gitu nggak sih, suka makan bareng-bareng nggak? Biasanya kita iya makan bareng-bareng, karena kan namanya juga satu lingkungan kerja kan kita. Terus kalau udah satu set kru itu biasanya kita udah kayak temen aja, temen di satu penerbangan ini. Jadi biasanya kita keluar makan nih bareng-bareng malam, misalkan kita di Makassar, ayo kita malam makan coto Makassar bareng-bareng. Ya biasanya sekalian hiburan kan, melepas penat, kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, saling sharing aja apa yang tadi gimana sih penerbangannya gitu, saling ngobrol. Terus buat besok kita ngobrolin gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan pilot sudah tua gitu ya, tiba-tiba dia pingsan, itu yang dilakuin pertama kali tuh kayak gimana tuh untuk tindakannya? Tindakannya maksudnya tindakan yang pilot satunya gitu. Iya. Kalau buat itu kan namanya incapacitation namanya, kalau di kita namanya pilot incap. Jadi pilot incap itu misalkan dia nggak bisa lagi nih melakukan dutinya dia, entah dia pingsan ataukah tiba-tiba dia meninggal gitu di keadaan lagi terbang. Nah itu biasanya prosedurnya kalau dari kita pertama kita panggil dulu nih awak kabin di belakang, biasanya gitu. Kita ngikutin prosedur, ketika kita manggil awak kabin, terus kita ceritain nih kondisinya, gimana nih rekan kerja saya gini pingsan, cari dulu dokter, misalkan di pesawat ada dokter nggak, di sana ditanya. Terus ada pilot kah yang bisa gantiin, yang punya rating sama gitu, barangkali ada yang bisa gantiin gitu, jadi bisa ke depan duduk melanjutkan duty dia sebagai pilot juga kan. Nah misalkan kalau nggak ada, itu tetap harus ada yang duduk, jadi saya tetap menjalani duty saya. Nah di samping saya harus ada yang dampingin. Nah itu kita dalam keadaan itu ya kita harus mendarat secepatnya sih di bandara terdekat untuk keselamatan juga kan. Ya mungkin baru-baru ini juga ada kejadian gitu kan, ya, itu bisa jadi kejadian sama siapa aja sih. Cuman buat apa yang harus dilakukan biasanya kita secara garis besar sama, tapi urutannya biasanya diatur sama perusahaan masing-masing tuh beda gitu. Nah mungkin Bung ini punya masukan atau saran buat para warga yang mau masuk ke sekolah pilot nih, coba mungkin bisa kasih masukan atau arahannya. Buat warga yang pengen jadi pilot, pertama kalian harus tahu nih, harus dalemin dulu sih. Kalau tips dari saya, dalemin dulu kalian mau jadi pilot tuh kerjaannya ngapain. Terus tips dari saya, tetap mikir yang bagusnya. Jadi pilot itu bagusnya kerjaannya gini, jadi yang bagusnya aja. Setelah kalian mikir yang bagusnya aja, pasti yang jeleknya itu bisa kalian singkirin tuh. Nah nanti kalian bisa mulai belajar tuh dari SMA, mendapatkan nilai yang paling terbaik, jadi kalian bisa masuk sekolah pilot yang kalian inginkan. Mungkin kalau masuk di yang punya negara kan, itu bakal lebih mangkas biaya sekolah juga. Terus jadi kita bisa paling nggak membantu meringankan beban orang tua juga buat nerusin kita sekolah gitu. Terus
kalau bisa setelah itu fokus mau jadi pilot. Jadi udah ditata dengan nilai yang bagus, kita atur kesehatan kita juga, kita jaga semua makanan, pola hidup yang sehat terus. Jadi kedepannya kita bisa jalanin tes masuk sekolah pilot yang kalian mau gitu. Nah gitu guys, kalau mau jadi seorang pilot. Nah cukup sekian untuk bincang-bincang bersama Bung Meza ini. Nah mungkin nanti kalau misalkan kalian ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita bisa kali ya bertemu lagi gitu kan bersama Pasti. Bung Meza gitu kan. Ya jangan lupa untuk terus tontonin di setiap channel gua bersama gua Firman, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.